ini biasa di Jepang. Oh, biasa di Jepang. Bener. Di Jepang. Jepang mananya, Mas? Belakang Gunung Fuji. Gini, ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di sini Jeremy Anwar Nugroho dan rekan gua. Dan gua Coy Riki Maulana Putra nih. Iya. Perkenalan dulu nih Coy kita. Oke, perkenalan apa? Kasih tahu dulu dong ke penonton kita tuh udah kenal dari kapan. Oke guys, kita udah kenal sekitar ya 6 tahunan lah. Dari SMP ya? Dari SMP 6 tahun ya, bener ya? Ya TK gua gak kenal lu. Iya, TK, SD gua juga gak kenal lu sih, bener-bener. Nah mungkin dari SMP kita udah kenal ini sih. Kenal deket? Iya deket banget, gini banget dah pokoknya. Iya, pokoknya kita kenal deket banget ya. Kelas 9 tuh kita bareng ya? Kelas 9 bareng? Sampai di SMA kita. SMA, kita satu sekolah. Juga sampai kita bikin apa? Band gitu. Iya, bikin band. Oh. Tapi jangan terlalu jauh, karena sekarang nih topiknya kita bukan bahas band nih. Nah, kita bahas apa? Kita sekarang nih mau ngebahas tentang bisnis-bisnis yang survive bertahan di pandemik seperti ini. Kegiatan lu sendiri di pandemik, yang lagi pandemik kayak gini, ngapain aja? Istilahnya kalau ya kaum muda kayak gue sih ya biasa di rumah cuman tiduran, rebahan. Gue termasuk kaum rebahan banget sih. Oh, lu kaum rebahan gitu ya? Rebahan. Ya makan, tidur dah gitu. Makan tidur doang? Tidur dong. Nggak ada kerjaannya lagi tuh? Kerjaan, pandemi. Nggak bantuin rumah gitu beres-beres nggak? Nggak dong. Istilahnya keluar rumah nanti Oh, iya emang pemales sih kayaknya lu pemalas ya. Iya, kelihatan sih. Tapi ya pemuda berenergi juga sih istilahnya. Tapi kalau di masalah bisnis nih, lu udah pernah berbisnis belum sih sebelumnya? Oke, boleh sih istilahnya. Gue pernah berbisnis, istilahnya terkenal tukang kue. Tukang kue? Wah, tukang kue apa tuh? Kue keliling. Kue keliling. Gua jual online sama teman-teman gua, dan ya alhamdulillah kalau sebelum pandemi itu masih banyak banget yang pesan. Tapi setelah ada ini ya setelah ada pandemi ini ya, dan memperkerjakan orang-orang yang teman dekat sih istilahnya. Dari lulus SMA gue juga mempekerjakan teman-teman gue, dan yang mereka senang istilahnya bekerja sama gue. Dan kita menghasilkan sih istilahnya gitu. Oh gitu. Awalnya gue juga pengen bikin clothing, bikin warteg nuansa cafe, tapi warteg nuansa cafe kayak gimana tuh? Istilahnya nuansanya cafe, misalnya ada akustiknya. Oh, ada akustiknya. Tapi harga tetap sama kayak warteg, dan rasanya juga sama. Tapi itu gue kesampingkan. Dan clothing ini gue berkaca sama ya ada suatu festival itu. Ya jangan kita sebutin lah istilahnya. Kalau berkaca sama itu peluangnya lebih kecil sih menurut gue. Gitu. Tapi bisnis lu ini termasuk bisnis yang bisa survive nggak sih di pandemik? Kalau gue sendiri jujur belum bisa. Belum bisa. Karena dari strateginya, dari ininya juga masih salah istilahnya. Kita juga baru keluar SMA disuruh berbisnis itu kan kaget kan. Paling cuma kayak jual beli aja gitu. Tapi ya dari situ ya kita belajar dan kita menemukan kesalahannya di mana nih, kita akan perbaiki. Apalagi setelah sebelum pandemi ini kita udah planning kayak misalnya bikin kue, bikin ini. Tapi setelah ada pandemi ini kita ya mau gimana? Susah ya. Ketemu orang malah kena PSBB. Iya, susah. Apalagi kita kan bikin kue harus ketemu orang banyak gitu. Oh gitu. Dan menurut lu di masa pandemi seperti ini, bisnis apa aja sih yang bisa survive? Oh, menurut gua kalau di pandemi ini salah satunya bisa farmasi. Karena sangat dibutuhkan di farmasi untuk pengobatan. Tekstil contohnya? Tekstil bisa aja bikin bahan buat APD. Oh, buat APD atau masker ya. Dan kalau di farmasi sendiri yaitu obat-obatan. Ya seperti gua aja yang tadi bilang, gue sering rebahan, gue sering tidur sana sini, ya kurang berjemur, ya gue butuh obat, istilahnya vitamin D gitu. Itu yang gue butuhin. Selain farmasi, tekstil yang bener-bener berkembang saat kita ibaratnya stay at home, apa sih itu? Stay at home.
Iya, bisnis yang berkembang saat kita benar-benar di rumah. Kita bahas tentang di sekitaran kita. Iya, Atau circle-nya aja, circle. kaum milenial. Hmm. Kalau gue sendiri nongkrong, ya suka main game. Main Ya, game. Apa sih kalau milenial? Kalau nongkrong, ya cuman ya ketemu main HP, gitu. Istilahnya kita kalau di bahasa milenialnya mabar, Mabar. bukan makan bareng. Apa tapi tuh mabar? Main bareng. Main game bareng. Tapi harus menjaga social distancing juga ya. Terus kalau lagi nongkrong gitu kan harus mengikuti anjuran pemerintah. Nah, Lu jaga jaraknya gimana? jaga jaraknya beda nih kalau di tongkrongan gue. Gimana tuh? Jadi ada kursi yang satu kita silangin gitu. Oh gitu. Kayak di restoran. Iya, kayak di restoran-restoran, bener. Anak-anak muda kalau mau main game gitu ya, istilahnya ada rumah temen ya nggak apa-apa di situ, tapi harus menjaga kebersihan. Ya kalau ada bangku banyak ya itu harus disilang-silangin tuh, oke. Nah, habis itu kita juga ya pakai hand sanitizer. Pakai hand sanitizer. Biar main gamenya nyaman. Kalau perlu ya juga pakai sarung tangan main gamenya gitu. Oke, balik ke tadi. Ini kita ngomongin masalah bisnis yang berkembang. Berarti sepandangan gua nih, lu membicarakan bisnis yang berkembang ini bisnis digital. Digital. Game. Tapi kan di situ bisa mencakup banyak tuh, coy. Bisa mencakup banyak apa? Bisnis. Dari digital kan bukan cuman game. Kira-kira apa lagi tuh selain game? Karena dari game bisa mencakup banyak kan? Oke. Istilahnya kalau dari game sendiri kita memerlukan kota. Pemasangan wifi juga diperbanyak istilahnya. Nah, dari situ ya gue bisnis pemikiran bisnis gue itu keluar. Seperti apa tuh? Ya bisa aja nanti gue akan jualan pulsa. Wah, benar. Terus? Kan kota-kota juga dibutuhkan kan masa pandemi ini. Oh, berarti ibaratnya di masa-masa pandemi ini bisnis digital itu yang sangat dibutuhkan kayak desain gitu-gitu ya, desain terus infrastruktur untuk digitalnya itu sendiri. Tapi ngomong-ngomong pekerja kreatif ya istilahnya itu sangat berkurang. Misalnya kalau kerja di kantor juga bahaya sekali. Akhirnya di WFH, work from home. Tapi dari situ dia butuh salah satu infrastruktur yang memadai. Susah banget kayaknya ngomong infrastruktur ya. Karena ini biasa di Jepang. Oh, biasa di Jepang. Bener. Jepang mananya, Mas? Belakang Gunung Fuji. Iya, lanjut. Oke. Oke, balik lagi ke topik. Kita ke yang tadi tuh, work from home. Dia memerlukan infrastruktur dari Kominfo sama satu lagi kementerian apa? Kemenparekraf kalau nggak salah. Itu bekerja sama untuk memfasilitasi para pekerja kreatif untuk bisa bekerja di rumah. Karena data-data yang masuk itu dan misalnya download gitu itu besar sekali sehingga dia memerlukan infrastruktur yang tadi tuh. Ibaratnya pengembangan sistem lagi lah ya. Untuk kita kan ibaratnya harus dikembangkan lagi nih online-nya. Berarti buat bisnis-bisnis yang lain, ibaratnya bisnis-bisnis yang terpuruk, mereka harus bisa memutarbalikkan otak mereka untuk berkecimpung lagi di online gitu ya. Maksudnya memperbaiki sistem online-nya lah gitu kan. Karena di pandemi ini kan kita nggak bisa bertemu sama orang banyak kan. Harus lewat digital semua. Berarti yang terdampak maksudnya bisa survive banget tuh perusahaan digital berarti ya. Digital. Tapi kalau dari pekerja-pekerja yang kecil juga bisa loh istilahnya. Dari penjahit aja juga bisa, kita bisa bikin masker, bikin APD yang tadi dari tekstil, dari bahan kita bisa jadiin apa tuh? APD ataupun masker itu sendiri. Gitu. Kalau kesehatan kan bisa aja hand sanitizer ataupun yang lain atau cairan yang bisa membunuh virus tersebut. Sekarang gue mau nanya nih coy, kira-kira lu punya tips nggak buat perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi down untuk bangkit lagi di masa seperti ini? Ya istilahnya dia harus sepertinya ya itu memperkerjakan di rumah, tapi dia memfasilitasi para pekerjanya. Tetap komunikasi intens ke para pekerjanya agar terjalin komunikasi yang baik, agar perusahaannya lebih berkembang dengan baik juga.
gimana mengecek kesehatan juga perlu dari para perusahaan, antara perusahaan maupun karyawan. ya. Tapi selain itu tips yang benar-benar, kalau itu kan ibaratnya apa sih namanya? Kalau itu kan ibaratnya cuman tertuju sama pekerjanya. Tapi ini yang gue pengen tanya tuh yang benar-benar si pengusaha ini biar bisa naik lagi. Tipsnya tuh apa? Lu punya nggak tips-tipsnya? Dari pengusaha. Iya, biar usahanya bisa berkembang lagi di pandemik seperti ini. Nah itu yang tadi kita bilang. Saya kalau gua mau, misalnya kan dari jualan kue, bisa aja gua survive. Jualan masker, penjualan APD gitu. Misalnya kalau emang usaha gua berhenti total gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong bisnis, ini nih Apa tuh? kita minum dulu. Istilahnya. Wah, Ada tulisan. apa tuh Nih, tulisan apa? guys, Business News. Itu majalah ya, majalah Business News. Jadi majalah ini punya tiga majalah. Oke. Punya 3 majalah nih di sini. Ini ada salah satu di sini. Di sini Apa itu? majalah bisnisnya. Ini salah satu contoh majalah bisnisnya dan di gelas ini pun ada. Jadi dia punya 3 majalah, coy. Majalah bisnis pertama. Bentar dulu. Apa tuh? Yang gue mau tanyain, iTech itu apa? Ini dia tuh majalah yang khusus membahas tentang teknologi, tentang IT. Karena gue tahu cuma bisnis news doang. Oh gitu. Nah, kalau ibadah tuh apa tuh? Kalau ibadah ini dia tuh memfokuskan tentang agama Islam. Majalahnya tentang agama Islam gitu. Kenapa kita nggak ngebahas itu? Gimana ya? Agama saya belum kuat, Pak. Agama saya belum kuat. Sholat saya masih banyak yang bolong. Fatwa MUI. Susah banget, Mas. Susah banget, susah. Coba cara minum lu gimana? Kalau gue sih, Oke, gue taruh dulu. Kayak gitu. itu aja sih, Pak. Itu mah kurang nendang. Nih, kan? Apa tuh yang nendang? Nih, gini nih. Ih, jangan dibahas. Nggak enak. Iya. Bener. Oke, mungkin ya untuk lebih lanjutnya lagi untuk para penonton yang mau membaca tips-tips bisa kita lihat aja nanti di Business News. Karena mungkin di sini akan membahas tentang tips-tipsnya dan nanti ada online-nya juga di websitenya. Jadi bisa dikunjungin aja website resminya, nanti ada. Nah, karena di sini juga terdapat pakar-pakar dan tokoh-tokoh tentang bisnis. Oh, benar. Kita kan hanya kulitnya saja. Kulitnya Kita aja. Penghantar. Karena kita bisnis. tidak terlalu mengerti. Nah. Jadi kalau kita salah riset atau apa, ya bisa baca di sini. Oke. Istilahnya ada informasi lebih lanjut gitu kan. Ya udah mungkin segitu aja kali ya podcast kali ini. Untuk lebih lanjutnya bisa Bisa baca majalahnya atau langsung kunjungi aja websitenya ya. Dan pesan kami untuk terakhir harus tetap jaga kesehatan, stay at home dan benar-benar menjaga jarak antara lain dan pokoknya mengikuti aturan protokol pemerintah. Nah, itu benar sekali. Tapi kalau di sini kita udah Social distancing. Tapi kita nggak pakai masker karena ngap coy sebenarnya di sini. Gua ngerinya lu kena Ya jangan dong. Amin ya Allah. Jadi mungkin segitu aja dari kami. Oke, kita tutup aja. Saya Coy Riki Maulana Putra dan rekan saya Jeremy Nugroho. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.